يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat usia, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat menunaikan kembali ibadah salat Jumat yang Allah wajibkan kepada kita. Juga khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bila kita bandingkan usia kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu, maka kita mendapati bahwa umat Sayyidina Rasulullah SAW adalah yang paling pendek usianya dan juga dari sisi postur tubuh yang paling kecil. Hal itu jika kita bandingkan misalnya dengan umur usia Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat diceritakan bahwa Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun. 950 tahunnya digunakan untuk mendakwahi kaumnya. Dan dari waktu yang selama itu beliau hanya memiliki pengikut 80 orang. Ayat Quran menunjukkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan Nuh berada di tengah kaumnya mendakwahi tauhid tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya usia beliau 1000 tahun dan berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun, yang pada akhirnya berujung kepada diazabnya kaum Nabi Nuh karena pembangkangan mereka terhadap nabi mereka dengan badai besar, hujan besar yang memusnahkan umat manusia di kala itu. Sehingga tersisa beberapa orang, di antaranya adalah orang-orang yang selamat bersama perahu Nabi Nuh. Di antaranya ada 4 orang. Ibnu Katsir menyebutkan ada Ham, ada Sam, ada Yafet, ada Kan'an. Kan'an tidak memiliki keturunan. Adapun Yafet, dia menjadi moyang, menjadi bapaknya bangsa Romawi.
dengan ciri dan karakteristik genetika tertentu. Dan Ham merupakan nenek moyang untuk bangsa Afrika yang memiliki kekhasan dan juga ciri genetika tertentu. Adapun Sam, maka Sam adalah nenek moyangnya bangsa Arab dengan ciri dan khas tertentu. Lalu berkembanglah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yang para ulama sebut Nabi Nuh itu adalah bapaknya manusia kedua setelah Adam alaihissalam. Setelah manusia dimusnahkan dengan badai besar, dengan air bah yang besar, lalu muncullah bapak manusia yang baru, yaitu Nabi Nuh alaihissalam beserta putra-putranya. Hingga hari ini jumlah umat manusia ada sekitar 7 miliar orang kurang lebih. Nabi Adam alaihissalam, usia beliau 1000 tahun. Lalu Allah wafatkan di usia 960 tahun. Ketika itu disebutkan bahwa Nabi Adam memberikan 40 tahun usianya kepada putranya setelah beberapa generasi, yaitu Daud alaihissalam. Hal itu sebagaimana tercantum dalam kitab Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham yang ditulis oleh para sejarawan muslim. Dari usia dan umur yang banyak itu, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun kurang 40, itu mereka punya kesempatan yang banyak untuk beribadah kepada Allah, untuk ruku dan sujud kepada Allah, untuk menghamba, mengkhidmat, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Adapun umatku, kata Rasul, maka usia mereka itu ada di kisaran 60 sampai 70 tahun. Mungkin ada yang lebih dari itu, tetapi tidak banyak. Atau mungkin lebih dari itu, tetapi itu juga sangat langka dan sedikit. Pada dasarnya Rasul menggambarkan umur usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan di usia 63 tahun. Para ulama besar, para imam kibaril ummah juga diwafatkan di usia-usia yang relatif sama dengan usia beliau. Imam Syafi'i rahimahullah wafat di usia 54 tahun. Imam Nawawi rahimahullah wafat di usia 45 tahun. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat di usia 70 tahun. Dengan karya yang segudang, dengan keberkahan ilmu, dengan keberkahan usia, sehingga mereka dapat mencetak karya yang di luar hitungan manusia manapun. Karya mereka seolah melampaui usia mereka. Prestasi mereka seolah melampaui jatah hidup usia mereka. Itulah yang disebut dengan keberkahan umur. Kita kembali ke umat-umat terdahulu. Mereka hidup sekian lama, 1000 tahun, sekian ratus tahun, dan lain sebagainya. Sementara umat Rasulullah hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan postur tubuh pun berbeda dengan umat terdahulu. Dalam sebuah hadis sahih Rasul menceritakan bahwa khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dira'an. Allah ketika menciptakan Adam, maka tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Jika 1 meter itu kurang lebih 2 hasta, maka Nabi Adam alaihissalam kurang lebih tingginya 30 meter. Dan ahli surga sayadkhulunal jannata ala surati Adam. Dan ahli surga kelak akan masuk ke dalam surga dalam bentuk, rupa, postur dan juga tubuh seperti ukuran Nabi Adam alaihissalam. Namun poin kita di sini adalah bagaimana mereka dengan usia yang lama, dengan waktu hidup yang panjang, dapat beribadah mengabdi kepada Allah sekian banyak. Adapun kita dengan waktu yang sangat singkat, bahkan kita tidak fokus kepada misi utama hidup kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah.
Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan summa ilaikum la turja'un, summa ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja tanpa tujuan? Sungguh kita diciptakan untuk sebuah tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan keabadian kita, tujuan utama kita. Yang lainnya hanyalah pelengkap, dan tujuan itu adalah ibadatullah, mengabdi, menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tujuan itu, maka semuanya adalah pelengkap, penunjang untuk mensukseskan dan menunjang tujuan utama itu. Meskipun usia umat Rasulullah SAW hanya kisaran 60 sampai 70 tahun, dan umat terdahulu adalah ribuan tahun, tetapi Allah dengan kemahalembutannya, kemaharahimnya, kemahabijaksanaannya memberikan kepada umat yang usia dan umurnya pendek ini beragam cara beribadah kepadanya yang dapat menyamai dan bahkan mungkin melampaui mereka. Dengan usia yang pendek, dengan umur yang tidak panjang, tetapi dapat menyamai umat-umat terdahulu yang begitu panjang. Di antara ibadah yang dapat menyamai umat terdahulu dari waktunya adalah salatul jamaah, salat berjamaah. Rasul bersabda bahwa salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dalam hadis lain bi 25 darajah, bahwa salat jamaah itu dibanding salat sendirian maka nilainya 27 kali lipat. Dalam hadis lain 25 kali lipat. Itu artinya kalau satu hari kita tidak salat jamaah di masjid, sama artinya kita rugi 27 hari. Kalau 10 tahun tidak di masjid salat jamaah, maka kita seolah rugi 10 tahun kali 27, 270 tahun kita rugi tidak salat jamaah di masjid. Dan orang beriman setiap waktunya adalah berharga. Orang beriman setiap detik yang dia lalui adalah bernilai. Maka satu salat saja dia lewatkan tidak salat berjamaah di masjid, maka dia merasa rugi 27 salat dibanding dengan salat sendiri. Bayangkan kita misalkan akil balik usia 15 tahun, lalu setelah itu sadar melakukan sholat di usia 20 tahun, dan itu pun belum ke masjid. Baru ke masjid misalkan usia 40 tahun, 50 tahun. Tapi alhamdulillah, hal itu mudah-mudahan dapat menutup kekurangannya ketika dulu belum sadar tentang fadilah sholat berjamaah. Tetapi sekarang setelah kita tahu, maka jangan sempat atau jangan pernah kita lewatkan kehebatan pahala sholat berjamaah. Maka Nabi menyebutkan kelipatan keunggulan sholat jamaah itu dengan kata 27 kali lipat. Artinya kalau kita 20 tahun tidak jamaah di masjid, kita rugi 20 kali 27. Berarti sekitar 50 tahun atau 500 tahun, maaf, rugi kita tidak berjamaah di masjid. Secara sederhana, apabila kita satu kali tidak berjamaah, itu sama artinya kita rugi 27 kali sholat apabila dilakukan sendiri. Terlebih sholat memiliki faidah-faidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Yang pertama, sholat itu adalah benteng terkuat kita dari hawa nafsu dan syahwat. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Bahwa apabila orang-orang itu telah lalai dengan sholatnya, abai dengan sholatnya, sudah mulai menyia-nyiakan sholatnya, maka langkah berikutnya adalah dia akan terjerumus kepada ittaba'u syahwat, pada syahwat. Dan umat-umat terdahulu hancur karena itu, meninggalkan sholat, kemudian mereka akhirnya berani masuk terjerumus kepada hawa nafsu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Yang kedua, sholat mendatangkan keberkahan. Dalam ayat Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan aku diberkahi di semua tempat. Karena apa?
Karena Allah perintahkan aku sholat dan zakat. Artinya sholat dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Yang ketiga, sholat mendatangkan keridhaan Allah. Allah berfirman, wa kana ahlu ya'muru bis salati waz zakat wa kana inda rabbih mardiyya. Dan dia perintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, dan itu sholat di sisi Allah mendatangkan mardiyah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faidah sholat adalah diijabahnya doa-doa kita. Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku ahli salat dan terimalah doa-doa kami. Itu artinya salat merupakan faktor diijabahnya doa-doa kita. Dan yang terakhir, salat adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Kata Rasulullah SAW lebih bersabda, al-ahdu wa bainana wa bainal kufri as-salah. Sesungguhnya perbedaan kita dengan orang-orang kafir, perbedaan kita dengan orang-orang munafik, as-salah, ada pada salatnya. Maka daripada jemaah sekalian, kita tidak ada celah, tidak ada yang tidak boleh kita lakukan dari salat. Harus berusaha sekuat tenaga dengan kesungguhan agar kita dapat datang ke masjid-masjid Allah menunaikan salat berjamaah. Dan di antara sebab terbesar kenapa kita malas berjamaah adalah tidak adanya sikap sungguh-sungguh. Allah berfirman menceritakan tentang kenapa Nabi Adam sampai melanggar larangan Allah. Sebab dua alasannya. Yang pertama karena lupa. Yang kedua karena tidak punya sungguh-sungguh. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kenapa Adam sampai lupa dengan larangan Allah dan mendekati pohon larangan sehingga Adam dikeluarkan dari surga dan dipindahkan ke dunia? Itu sebabnya adalah dua. Satu karena lupa, yang kedua karena tidak punya kesungguhan. Dan para ahli tafsir menerangkan bahwa dua sifat itu Allah jadikan sebagai sifat yang melekat pada keturunan Adam sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang sekarang yang malas sholat, bahkan malas berjamaah misalnya, itu sebabnya dua. Satu karena dia lupa dengan tujuan hidupnya. Yang kedua karena dia tidak punya kesungguhan untuk bisa melakukan hal tersebut. Kalau ada orang terjerumus kepada maksiat pun dua sebabnya. Karena dia lupa kepada tujuan hidupnya dan karena dia tidak punya kesungguhan meninggalkan maksiat tersebut. Karena Allah telah menjadikan dua sifat itu melekat pada keturunan Adam. Yang waktu itu Adam melanggar larangan Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Ya Adam, jangan kau dekati pohon itu, fatakuna minaz zalimin, sehingga engkau menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di antara cara agar kita dapat menyamai usia umat-umat terdahulu, ibadah umat terdahulu, yang pertama adalah salat berjamaah. Dengan salat berjamaah Allah lipat gandakan itu menjadi 27. Kalau kita 1 tahun salat berjamaah dengan kesungguhan menjaga itu, maka itu Allah lipatkan 27. Dan dari 27 tahun itu Allah lipatkan lagi 10. Karena namanya kebaikan, al khairu bi asyri amsalihha, al hasanatu bi asyri amsalihha. Dalam banyak dalil disebutkan bahwa satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Jadi sholat kita jamaah itu dikali lipat 27, dari 27 dikalikan 10, besar sekali. Dan apabila kita melewatkan sholat jamaah tersebut, maka kita rugi 27 kali lipatnya. 1 tahun gak ke masjid, itu sama kita rugi dengan 27 tahun gak ke masjid. 10 tahun kita gak berjamaah di masjid, gak sholat berjamaah, maka 270 tahun kita rugi apabila kita melakukan sholatnya sendirian di rumah. Yang kedua, yang dapat menyamai usia kita yang pendek dengan usia umat terdahulu adalah silaturahim, menjaga silaturahmi. Nabi bersabda,
Inna silatarahmi mahabbatun lil ahli wa masratun lil mali wa mansa'atun fil athari. Sesungguhnya kata Nabi, silaturahmi itu adalah dapat menciptakan cinta kasih sayang di antara keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, masratun fil mali, dapat menambah, memperluas rezeki dan harta kita. Dan yang ketiga adalah dapat memperpanjang usia dan karya kita di dunia. Yang ketiga adalah sedekahun jariyah. Dengan sedekah jariyah maka kita dapat mengungguli ibadah pahala orang-orang terdahulu. Wal akhir, dengan ta'lim waladin soleh, kita mendidik anak kita dengan kesolehan. Karena kesalehan mereka secara otomatis sampai kepada kita. Setiap anak kita berbuat amal soleh, itu otomatis sampai kepada kita, baik kita setelah wafat ataupun kita masih ada di dunia. Maka dari itu, jamaah sekalian, marilah kita memohon kepada Allah diberikan taufik agar kita dapat menjaga sholat kita, terutama lebih indah, lebih enak lagi apabila sholatnya dapat dilakukan berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.